Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Jadi hari ini kan tadi kita udah belajar tentang laporan neraca ya. Nah, itu laporan neraca itu adalah tahap terakhir dari tahap pengintisaran ya. Tadi udah Mbak jelasin. Nah, sekarang kita ke tahap selanjutnya yaitu tahap penutupan akuntansi perusahaan jasa. Nah, sebenarnya di tahap penutupan ini kita harus membuat 4 hal. Yang pertama jurnal penutup, yang kedua buku besar penutup, yang ketiga neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir jurnal pembalik. Tapi untuk pekan ini atau hari ini deh, salah deh. Jadi untuk hari ini kita hanya mempelajari jurnal penutup dan buku besar setelah penutupan. Nah, silahkan diperhatikan ya. Nah, jadi yang pertama kita akan belajar mengenai jurnal penutup. Sebenarnya untuk format tabelnya jurnal penutup itu tuh nggak jauh beda sama jurnal umum. Tapi yang bikin beda di sini, jurnal penutup itu ada 4 akun yang harus kita tutup. Untuk materi yang lebih lengkapnya udah Mbak siapin di PDF di Moodle. Silakan di download dan dibaca, kemudian disalin di buku catatan kalian, seperti itu ya. Nah, untuk jurnal penutup ini yang harus kita tutup itu ada 4 akun, yaitu kita harus menutup akun pendapatan, kita harus menutup akun beban, akun modal, dan akun prive. Nah, yang pertama kita harus menutup akun pendapatan. Jadi yang paling atas tuh as always pendapatan. Nah, jadi deh perhatikan di sini pendapatan. Oh ya, sebelumnya Mbak mau ngasih tahu dulu kalau dalam pembuatan jurnal penutup ini lagi-lagi kita acuannya adalah kertas kerja. Nggak hanya kertas kerja sih. Jadi laporan-laporan yang sebelumnya kita bikin itu juga ada hal-hal yang kita ambil dari sana. Cuma yang pertama kita ambil itu dari kertas kerja kayak gitu. Nah, yang pertama itu kan pendapatan. Nah, untuk jurnal penutup ini ada format yang harus kalian hafalkan. Nggak harus dihafalkan sih, yang penting kalian ingat aja letaknya. Jadi yang pertama itu pendapatan. Nah, di kertas kerja kita lihat kita punya berapa pendapatan. Jadi kalau misalkan di kertas kerja kalian itu pendapatannya cuma 1, pendapatan jasa doang misal, ya udah berarti ditulis di jurnal penutup kalian 1 aja gitu, nggak usah ditambah-tambahin. Nah, di sini kan di kertas kerja punya Mbak itu ada 2 pendapatan, yaitu pendapatan jasa servis sama pendapatan jasa bengkel atau reparasi ya maksudnya. Jasa servis sama pendapatan jasa reparasi. Nah, ini kita punya 2 pendapatan. Ini kan pendapatan dua-duanya pendapatan ini posisinya ada di debit. Nah, berarti di kreditnya kita tulis ikhtisar laba rugi. Ini formatnya seperti ini, Dek. Jadi kalau misalkan di jurnal penutup itu pendapatan itu posisinya ada di debit, kemudian di kreditnya tulisannya pasti ikhtisar laba rugi kayak gitu. Kenapa Mbak kok di debit? Coba deh kita lihat di kertas kerjanya. Di sini di kertas kerjanya bagian pendapatan, mana nih pendapatan itu posisinya kan ada di kredit. Jadi kan tujuan dari jurnal penutup itu tuh mendebitkan yang kredit, dan begitu pula sebaliknya mendebitkan yang kredit. Nah, ini kan di pendapatan ini kan di kertas kerja diketahui posisinya di kredit. Nah, makanya kita debitkan di jurnal penutup seperti itu. Jadi ini posisinya seperti ini ya. Langsung aja kita masukin pendapatan jasanya berapa. Sekali lagi jangan lupa kita masukin pendapatan jasanya itu bukan yang awal ya, tapi udah di kolom laba rugi, bukan yang di neraca saldo atau NFC. Karena kita nggak tahu apakah ada penyesuaian atau tidak. Jadi biar supaya benar dan akurat itu kita naruhnya yang dari kolom laba rugi seperti itu. Nah, kita lihat pendapatan jasa servis sebesar berapa? 165 juta. Di sini kita tulis 165.120.000. Nah, terus kemudian jasa reparasinya kita tulis lagi berapa? Di sini 278 juta. 278 juta. Nah, di sini ikhtisar laba ruginya diisi apa? Ya, ikhtisar laba ruginya kan namanya juga jurnal ya, Dek. Jadi antara debit dan kredit itu setiap transaksi itu harus
balance kayak gitu. Jadi kalau misalkan pendapatan ini semua udah di debit, udah kita isi, berarti irisar laba rugi itu adalah saldo dari debitnya, saldo dari pendapatannya. Jadi udah kita tinggal kita sum aja. Di sini kita sum semua. Nah, kita dapat hasilnya 443 juta sekian. Nah, ini dia untuk kolom pendapatan. Selanjutnya untuk kolom beban. Nah, ini ada perbedaan antara pendapatan dan beban. Kalau beban ini yang pertama kita tulis di debit bukan beban, tapi ikhtisar laba rugi. Kenapa kok ikhtisar laba rugi dulu baru beban? Karena kita lihat lagi di kertas kerja. Di sini beban ya, kita lihat di laba rugi, beban itu posisinya ada di debit. Jadi di jurnal penutup, iya beban kan posisinya ada di debit. Jadi di jurnal penutup kita naruhnya di kredit seperti itu. Nah, di sini ikhtisar laba rugi. Nah, di sini penulisan beban. Nah, kita tuh punya beban apa aja sih? Kita lihat ya, di sini kita punya beberapa beban atau banyak beban. Nah, di sini kita punya beban gaji pegawai. Ini Mbak mau copy paste aja biar lebih cepat. Di sini Mbak copy paste. Nah, tapi tetap aja ya, walaupun di copy paste kita harus agak kasih space karena kita harus bedain mana debit mana kredit biar lebih gampang dilihat seperti itu. Nah, ini kita space semua. Tetap aja sih, Mbak nggak tahu lebih cepat nulis satu-satu apa di copy paste terus kita kasih space sendiri. Ya, intinya seenak kalian, yang penting penulisannya benar seperti itu. Nah, habis beban bunga, ingat kita tuh di sini punya banyak beban di perusahaan ini, jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, di sini kita tulis sampai beban penyusutan. Tetap ya, pokoknya utangnya tuh jangan diikutin, karena nanti utangnya kita akan tulis di kolom tersendiri, bukan di kolom ini, bukan di kolom jurnal penutup. Nah, ini bebannya kita copy paste lagi. Nah, ini memang dalam nyusun jurnal umum itu yang harus kita perhatikan beban ya, karena bebannya tuh lumayan banyak. Nah, ini kita tang. Nah, pokoknya dipastikan semua bebannya. Oke, sorry. Oh iya deh, Mbak mau ini juga mau ngingetin. Jadi di atas ini kan udah pendapatan sama ikhtisar ya. Berarti ini tuh pokoknya intinya ini tuh kolom untuk menutup akun pendapatan. Ini bebas, kalian mau ada tulisan ini apa enggak ada tulisan ini tuh enggak apa-apa, enggak harus. Karena ini cuma mau ngasih tahu kalian aja kalau dari atas ini sampai bagian sini itu untuk menutup akun pendapatan. Nah, selanjutnya ini kan ikhtisar laba rugi. Ini yang kita isi jangan ikhtisar laba ruginya dulu, yang kita isi itu bebannya dulu gitu. Jadi bebannya kita lihat di sini. Nah, kita copy paste, kita jangan copy paste ya. Nah, di sini kita tulis 4 juta. Karena jadi ini pokoknya di copy paste ya, nggak di copy paste, maksudnya diisi. Tapi karena biar gampang kita gini aja caranya. Ini kan yang pertama beban gaji pegawai. Nah, sedangkan beban gaji pegawai di sini dimulai dari angka 40 juta. Di sini kita tulis 40 juta, seterusnya ke bawah 5 juta, seterusnya 13.700.000. Jadi kalau bisa nulis pendapatannya tuh urut aja dari atas kerja biar kalian nyatetnya gampang, terus juga masukinnya juga gampang, nggak ada beban yang terlewat seperti itu. Nah, ini juga bebannya itu nyesuaiin beban yang ada di kertas kerja kalian. Jadi kalau memang bebannya itu cuma 2, kok bebannya cuma dikit, Mbak? Ya memang berarti perusahaannya bebannya nggak terlalu banyak. Nah, ini langsung 120.000. Jadi nggak usah ditambah-tambahin kalau memang tidak ada tambahan. Jadi ini kita lihat, kita masukin dulu ini 5.500.000, 17 juta, 15 juta.
juta, 15 juta, dan yang terakhir 20 juta. Ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, udah sampai akhir ya. Kita udah ngisi sampai 20 juta. Nah, berarti intisar laba ruginya kita tulis apa? Sama kayak tadi kita sum. Tapi kita sumnya dari beban-bebannya. Jadi intisar laba rugi di sini kita hitung terakhir. Nah, intisar laba rugi jangan lupa untuk beban itu posisinya ada di debit. Nah, ini fungsinya buat apa? Untuk menutup akun beban. Nah, ini Adek. Nah, selanjutnya yang harus kita isi itu adalah modal karena kita akan menutup akun modal. Nah, selanjutnya di sini intisar laba rugi lagi. Oke, untuk modal ini posisinya sama. Intisar laba ruginya di debit, kemudian modal Andrew karena pemiliknya kan namanya Andrew ya. Karena modal Andrew-nya di kredit kalau di sini. Jadi ini intisar laba ruginya di debit, modal Andrew-nya di kredit. Nah, yang membuat beda jurnal penutup ini adalah bagian modalnya. Kalian jangan sampai salah ya, Dek. Ingat-ingat, kalian jangan sampai salah karena modal Andrew ini tidak didapat dari modal di kertas kerja. Mbak, ini kan modalnya ada berapa tuh? Mbak, ini kan modalnya ada 90 juta sekian kayak gitu. Bukan, Dek, modalnya bukan dari situ. Jadi modal yang kita isi di sini itu dapatnya dari, nah, ini dia materi kita pekan yang tadi sebelumnya. Ya, kita lihat dari mana? Kita lihat dari laba bersih. Nah, ini dia. Jadi modal Andrew itu kita dapat dari laba bersih. Nah, di sini laba bersihnya berapa? 270 juta 150 ribu. Nah, di sini kita tulis 270 juta 150 ribu. Nah, udah di sini tinggal ngikutin aja. Nah, ini untuk menutup akun. Ini untuk menutup akun modal ya, Dek. Nah, selanjutnya ada kita harus menutup akun privé. Nah, untuk menutup akun privé ini bukan intisar laba rugi, tapi yang kita tulis di debit adalah modal. Nah, nanti di bagian bawahnya baru privé. Nah, di sini. Nah, kalau untuk privé ini kita lihatnya dari kertas kerja. Jadi yang bikin beda tadi cuma modal Andrew yang kita lihat dari laba bersih kita. Seperti itu. Nah, ini modal dan privé. Yang pertama kita isi, karena ini tujuannya untuk menutup privé, berarti yang kita isi pertama adalah privénya. Kita lihat di sini privénya berapa? Privénya itu kita punya 10.500.000. Oke, kita masukin di sini 10.500.000. Nah, di sini oke, tinggal kita sama dengan aja. Sip. Nah, kalau misalkan dari awal setiap transaksi itu kalian dirasa udah balance, otomatis bawahnya itu pasti akan balance juga. Nah, ini di sini kita tulis menutup akun privé. Jadi jangan lupa ya, Dek, jurnal penutup itu untuk menutup 4 akun. Nah, seperti itu. Kemudian kita sum atau kita summarize semua. Atau bahasa enaknya kita sum. Nah, ini kita kita dapat angka 896.740.000. 800, nah pasti sama kan kredit dan debit dan kreditnya sebesar 896.740.000. Nah, setelah kita membuat jurnal penutup, kita harus membuat buku besar setelah penutupan. Oke, kita langsung ke sheet 3. Tara, ini dia jurnal penutup tadi. Selanjutnya kita akan membuat buku besar setelah penutupan. Kalian kan sebelumnya udah pernah ya bikin buku besar. Pokoknya buku besar itu adalah tahap yang harus dibikin setelah kita membuat jurnal. Jadi kan jurnal kita yang sebelumnya itu kan kita bikin jurnal umum dulu, terus kita bikin buku besar. Karena semua yang kita masukin ke buku
besar itu laporan dari jurnal umum gitu kan kemarin. Nah ini sama, jadi yang kita masukkan ke buku besar ini semua yang ada di jurnal penutup. Tapi bedanya ini sama ya deh, ini kita bagi per akun. Nah di sini kita lihat biar nggak terlalu lama waktunya, makanya Mbak udah langsung bikin format ini. Kita tinggal masukin aja. Jadi kita harus terserah kalian mau mengisi satu-satu atau mau dibikin semua dulu. Jadi ini ada buku besar setelah penutupan. Ini nama akunnya sendiri-sendiri, ada pendapatan jasa servis sendiri, pendapatan jasa reparasi sendiri. Pokoknya semuanya sampai beban semua. Beban juga, modalnya jangan lupa. Kemudian prive dan itisar laba rugi. Nah, pokoknya jangan lupa kita juga punya itisar laba rugi di sini. Nah, selanjutnya kita akan mengisi akun yang pertama. Oke, kita akan mengisi akun yang pertama, yaitu akun pendapatan jasa. Oke, di sini kita akan mengisi akun pendapatan jasa servis. Nah, udah tinggal diisi aja. Di sini formatnya sama kayak buku besar sebelumnya. Ada tanggal, keterangan, kode ref, debit dan kredit. Nah, di sini pendapatan jasa servis kita lihat posisinya ada di mana? Posisinya ada di debit. Ya udah, tinggal kita copy paste aja. Nah, gampang kan? Terus pendapatan jasa reparasi. Ini ada di debit juga. Oke, kita copy paste. Sebenarnya copy paste boleh, kalau mau ngetik ulang boleh. Itisar laba rugi jangan ditulis dulu. Terus langsung ke beban gaji pegawai, posisinya ada di kredit. Berarti kita copy aja dari kredit. Oke. Selanjutnya beban bengkel. Kita paste ini. Terus beban air listrik kita copy paste lagi. Pokoknya begitu pula sebaliknya. Ini kalau kalian mau skip nggak apa-apa. Pokoknya yang penting kalian harus tahu dan teliti dan bisa apa aja yang dimasukin. Pokoknya udah gampang, tinggal paste aja. Tapi ingat harus teliti. Nah, ini kita copy. Nah, oke. Sampai beban sewa. Ini copy lagi. Oke, 17 juta, 12 juta, 20. 17 juta, 15 juta. Nah, oke. Oke, di sini kita paste. Nah, udah sampai beban penyusutan semua udah kita isi di buku besar. Sip deh. Selanjutnya kita masukin modalnya. Nah, ini jangan sampai salah ya, Dek. Sebentar. Ini kita tulis modal siapa? Modal Andrew. Di sini kita tulis modal Andrew, berapa kita lihat. Modal Andrew ada posisinya di kredit sebesar 270 juta. Kita copy dan kita paste di buku besar bagian kredit. Paste. Oke, selanjutnya prive. Di sini kita lihat prive juga posisinya ada di kredit, jadi kita copy aja dan kita masukin di sini di kredit. Pokoknya pastikan semua akun yang ada di buku besar itu pokoknya masuk di semua akun yang ada di jurnal penutup itu masuk ke sebentar. Ini kita copy. Kemudian di prive ini kita paste. Nah, selanjutnya itisar laba rugi. Nah, kan kita punya 3 itisar laba rugi ya, Dek. Ada itisar laba rugi dari pendapatan, ada itisar laba rugi dari beban,
ada juga ikhtisar laba rugi dari modal. Nah, oke, kita masukin semua tapi dalam satu tabel, jangan ikhtisar laba rugi pendapatan, ikhtisar laba rugi beban, enggak, kita jadiin satu di tabel ikhtisar laba rugi. Jadi yang pertama kita masukin itu ada ikhtisar laba rugi dari pendapatan di kredit. Ingat-ingat di kredit sebesar sekian, kita copy dan kita paste di bagian kredit. Oke, yang kedua kita punya ikhtisar laba rugi di bagian beban. Di ikhtisar laba rugi beban di bagian debit sebesar sekian, kita copy lagi dan kita paste. Jadi pokoknya enak banget kalau udah pakai Excel. Jadi kalian beruntung banget kalau tugas kalian itu sebenarnya pakai Excel. Karena kalau nulis secara manual tuh agak ribet, mana kalau salah satu kan harus dihapus semua, dikit. Pokoknya kalau ini kan enak. Yang penting balance aja sih, Mbak, nggak masalah kalau kalian mau copy paste. Yang penting jangan copy paste punya temennya. Yang penting jangan copy paste punya temennya. Nah ini debit. Nah ini kita debit ya Mbak. Ini kita debit sebesar sekian. Nah sebenarnya ini masih kurang satu akun, Mbak, ketinggalan. Jadi nama akunnya itu modal. Kan kita punya dua modal ya. Kan kita punya dua modal, yaitu modalnya si Andrew ini, modalnya Andrew sama modal yang buat prive. Kenapa Mbak kok nggak dijadiin satu? Ya enggak, karena ini beda sisi seperti itu. Beda sumber, beda juga yang pengertiannya juga beda, modalnya Andrew ini sama modal yang terdapat di sini. Nah, di sini di akun modal kita tinggal copy paste aja ya tabelnya daripada kita bikin lagi. Di sini kita tinggal copy paste dan di sini tinggal kita ganti akun modal 10.500.000 di debit. Udah, pokoknya kalau bikin buku besar tuh gampang banget. Kalau misalkan jurnal penutup kalian itu udah balance, otomatis buku besar kalian balance, karena kan buku besar cuma pindahin dari jurnal penutup gitu. Ya ini adalah langkah dari tahap penutupan. Yang pertama jurnal penutup, yang kedua buku besar setelah penutupan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai neraca saldo setelah penutupan dan juga jurnal pembalik. Sekian dari Mbak. Kalau ada yang belum paham silahkan langsung saja ditanyakan di grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.